Show everyone that you care, that you love. 'Cause Allah will always be with you, guiding your heart when you're sad, when you're glad, and wherever you are. It's time for you to change your life. Show everyone that you care, that you love. 'Cause Allah will always be with you, guiding your heart when you're sad, when you're glad, and wherever you are, and wherever you are, and wherever you are. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda semua, alhamdulillah ketemu lagi. Kita mulai topik pertama kita hari ini. Apa sih tantangan yang terjadi yang bisa muncul karena anak itu kelamaan di transisinya sebagai remaja dan tidak menjadi pemuda akil balik? Lalu apa solusinya kalau anak kita sudah kadung berada dalam posisi begitu? Hal yang pertama, ketika relasi antara orang tua dan dengan anak itu tidak saling nyambung, beda dunia, sendiri-sendiri. Yang mana ini adalah situasi yang sangat umum ya, banyak terjadi. Kalau sebuah situasi yang salah itu umum terjadi, itu tidak jadi itu benar loh. Tidak berarti itu benar. Jadi kalau misalnya ada dua keluarga, rumah bersebelahan, sama-sama punya anak usia SMP dan SMA. Terus kemudian yang satu orang tua berkata, duh anak saya tuh ya kalau diajak ngomong tuh gak nyambung, terus dia tuh gak respect sama saya, terus kalau saya beri tugas itu dia tuh kayak yang gak konsentrasi, terus dia belum bisa diandalkan. Kok beda banget ya dengan zaman waktu saya dulu seusia dia? Lalu tetangganya berkata, ya sama jeng anak saya juga kayak gitu. Memang umum anak remaja sekarang tuh seperti itu, misalnya gitu ya. Kalau ayah bunda pernah mendengar kalimat itu tidak berarti menjadi pembenaran bahwa situasi anak-anak kita ini sudah benar seperti itu. Bahwa banyak yang mengalaminya itu artinya ini sudah jadi wabah. Tapi kita harus mengakui bahwa ini semua tuh masalah. Tidak boleh kita tinggal diam. Jadi fenomena bahwa orang tua dan anak itu nggak nyambung dunianya, sibuk dengan dunianya sendiri, kalau ngomong tuh nggak bisa saling sinkron, seperti tidak terhubung satu sama lain, itu tuh masalah ya ayah bunda, itu masalah. Dan itu tidak boleh terjadi. Apalagi kalau anak-anak itu, anak-anak yang sudah masuk usia balik itu, adalah anak pertama, anak kedua dan punya adik, justru mereka lebih punya kewajiban lagi untuk nyambung sama orang tuanya. Karena adik-adiknya akan belajar nyambung dengan orang tuanya, belajar dari sang kakak. Jadi mestinya alur kehidupan kita itu tidak terputus dari generasi ke generasi. Mbah-mbah kita dulu mestinya nyambung dengan orang tua kita. Dan cerita hidup orang tua kita mestinya bersambungan dengan hidup kita. Pun begitu nanti ketika anak-anak kita pun menjadi orang tua, maka kisah kita pun harus bersambungan dengan hidupnya cucu kita. Harus begitu. Tidak boleh tidak saling nyambung. Tidak boleh ada keterputusan antar generasi. Gitu ya. Dan keterputusan antar generasi dimulai dari hidup serumah, tapi sendiri-sendiri. Yang satu sibuk di kamarnya, yang satu sibuk dengan urusannya, yang satu sibuk dengan scroll sosial medianya. Itu bukanlah situasi yang sehat. Jadi kalau ayah bunda ternyata mengalami situasi seperti itu, ubah sejak sekarang. Karena ini adalah bibit dari masalah yang lebih besar. Nah, balik lagi. Jadi kalau ada fenomena seperti itu, orang tua dan anak beda dunia, apa nih yang harus dilakukan? Pertama, ayah bunda sebagai orang tua perlu menyadari kendali komunikasi ada di tangan ayah bunda, bukan di tangan anak. Jadi nih misalnya ya, ayah sama bunda ngobrol sama anak-anak yang sudah usia balik ini, sebut aja namanya Adi gitu.
Ketika ngobrol sama adik, adiknya nggak suka, ah udah nggak suka, mau sekamar aja, aku nggak peduli ya bunda ngomong apa, terus tutup pintu. Itu kan berarti adik yang sedang menutup, gitu ya, sedang menutup celah untuk komunikasi. Dan kenapa dia menutup? Karena dia nggak suka, dia nggak tahan. Tapi ada orang tua yang kemudian ada dua macam respon orang tua. Ada yang, aduh ya udah gimana lagi lah daripada nanti jadi ribut lagi, ya udahlah nggak usah omongin gitu ya. Itu respon pertama. Artinya orang tua memakai selera sang anak yang digunakan sebagai standar dalam respon. Oh ya udah si anak nggak suka nih kalau begini, udah deh aku nggak usah gitu ya. Ada lagi respon yang kedua. Respon yang kedua adalah, tunggu dulu, ini rumah kita. Yang orang tua tuh kita. Yang sudah dewasa duluan itu kita. Yang ini anak baru beranjak dewasa. Wajar kalau dia nggak tahu bagaimana cara mengelola konflik. Wajar kalau dia nggak tahu bagaimana semestinya merespon orang tua dengan tepat di tengah konflik sebagai orang dewasa. Berarti kita yang harus ngajarin bahwa konflik tidak akan selesai dengan cara dia marah dan membanting pintu. Oke, kalau gitu harus gimana? Saya yang orang tua, saya yang orang dewasa, saya yang pegang kendali komunikasi. Jangan menyerah. Gimana caranya terhubung kembali dengan anak? Buka pintunya, ajak ngobrol lagi. Bahkan ayah bunda bisa melakukan berbagai cara demi untuk obrolan tercipta lagi. Cara paling jauh ya, misalnya bisa jadi berhenti bersikap seperti itu kepada ayah bunda. Kalau kita ada masalah, kita harus bicara. Jangan tahu-tahu pergi meninggalkan konflik begitu saja dan mengira masalah akan selesai. Kamu tetap akan perlu keluar kamar karena kamu butuh makan. Karena kamu butuh ke kamar mandi. Karena kamu juga pasti butuh uang dari ayah bunda. Jadi akui saja kamu tuh masih butuh sama orang tua. Kalau sudah tahu masih butuh, jangan bersikap menjauhkan diri dari orang tua. Kamu yang juga butuh. Sebagaimana kami juga butuh dirimu karena kamu tuh adalah ladang pahala kami. Kami belajar bersabar, kamu juga belajar bersabar. Di tengah konflik kita harus mau sama-sama bicara. Jangan tahu-tahu pergi. Nah itu contoh kita mencoba mengendalikan situasi dalam situasi komunikasi yang sedang terputus. Oke, kendali komunikasi ada di tangan ayah sama bunda. Lalu yang kedua, dari sekarang berapapun usia anak-anaknya ayah bunda, mau anak-anak masih usia kecil sekalipun ya, latihlah mereka mendengarkan ayah bunda. Sering-sering ajak mereka tuh ngobrol face to face gitu ya, dari hati ke hati. Dan bahkan ketika ngobrol itu juga, usahakan obrolan itu mengalirkan pikiran dan perasaan ayah bunda dulu. Pastikan mereka menyimak dan mendengar. Kalau anak mendengar, mereka akan belajar menyimak kata demi kata dan berusaha memahami. Habis itu belajar untuk patuh. Maka setelah belajar patuh itulah, ayah sama bunda bisa nyambung. Justru nyambung dengan anak bukan sekedar dimulai dari saya dengerin deh anak saya pengen apa. Bukan, tapi juga ayah bunda memperjelas pikiran dan perasaan ayah bunda sendiri. Kenapa? Karena ayah bunda yang dewasa duluan. Jadi bukan kita yang ngikutin moodnya anak, bukan. Pengendali di rumah itu bukan anak, tapi ayah bunda. Jadi ayah bunda yang duluan cerita, ini loh pemikiran bapak begini, pemikiran ibu begini. Ini loh yang jadi concern perhatian kami tuh ini loh. Ini yang kami rasakan tentang dirimu, ini yang kami bayangkan tentang hidupmu. Jadi orang tua tuh cerita duluan. Dengan cerita begitu anak itu mendengarkan, anak itu nyimak, jadi paham. Oh orang tua saya tuh berharap ini tuh dari saya. Di momen yang sama, kita juga sebagai orang tua harus mau terus belajar. Jangan jadikan anak kita itu sebagai pembayar utang perasaan kita. Nggak boleh. Contohnya misalnya ya, nak nanti kamu harus jadi dokter ya. Soalnya ibu tuh dulu pengen jadi dokter, tapi nggak kesampaian soalnya nggak lulus tesnya. Nah haruslah sekarang anak ibu nih yang jadi dokter. Padahal anaknya nggak berminat ke sana, nggak suka pelajaran biologi misalnya. Dia justru fokusnya sama ngegambar misalnya ya, contoh gitu ya. Jadi dilihat dari situ saja kita sudah bisa lihat. Sebagai orang tua, ketika kita asertif menyampaikan pemikiran dan perasaan kita, jangan jadikan anak sebagai alat untuk membayar utang perasaan kita. Oke? Jadikan komunikasi tadi sebagai komunikasi saling menjelaskan apa kebutuhan saya dan mengapa kita ini perlu memperjuangkan misi keluarga kita ini bersama-sama. Bisa ke arah sana. Oke? Berikutnya, ajak dan libatkan anak berkegiatan dalam kegiatan orang tua. Anak perlu merasakan pernah ikut ayahnya bekerja, pernah bantu nyiapin barang buat ayah, pernah bantu ibunya mengurus rumah, pernah bantu segala macam terkait urusan orang tuanya. Dari situlah anak belajar jadi manusia dewasa. Kemudian yang juga penting adalah sebisa mungkin minimalkan penggunaan HP.
oleh si anak. Bahkan kalau saya dan suami itu mengambil langkah yang ya mungkin tidak umum ya, tapi itu langkah yang kami yakini paling bisa kami lakukan adalah tidak memberikan HP kepada anak-anak kami, termasuk anak sulung kami yang usia 18. Jadi anak kami tidak ada yang punya HP, tidak ada yang punya smartphone. Dan kalaupun mereka ada keperluan, misalnya butuh googling dan lain sebagainya, silakan bisa pakai HP orang tua, tidak ada screen time khusus. Kalaupun misalnya perlu pakai, mau lihat video resep misalnya, oke, video resepnya butuh berapa video yang dicari untuk kemudian nemu resep yang pas. Ya mungkin butuh 4 atau 5 video, oke, lihat 4 sampai 5 video, misalnya habis waktu setengah jam. Ya sudah, setengah jam itu kembalikan. Jadi bukan ada jatah penggunaan waktu HP di mana si anak merasa, oh dalam rentang 2 jam screen time ini aku bebas melakukan apapun. Bukan begitu. Memang namanya juga HP itu adalah alat, gunakan alat sesuai keperluannya. Dan kita yang membriefing kepada anak-anak, HP itu bukan alat entertainment dan hiburan, tapi alat produktivitas dan komunikasi. Yang tadi saya sampaikan tentang beda dunia, ya orang tua punya dunianya sendiri, anak punya dunianya sendiri gitu ya. Nah, tadi kan kita bicara juga tentang bahwa benda bernama gadget yang isinya ada sosial media dengan berbagai macam fitur di dalamnya, itu sebenarnya bisa jadi semacam tembok pembatas dan penghalang antara orang tua dan anak. Kalau tadi saya jabarkan bahwa kalau saya dan suami itu mengambil langkah, memang anak-anak tidak memakai HP, monggo silahkan ayah bunda mengevaluasi bagaimana penggunaan handphone, gadget, sosial media di rumah sendiri. Pernahkah kita sebagai orang tua membriefing kepada anak-anak semestinya ini alat ini, benda ini tuh dipakainya untuk apa sih, apa fungsinya, dan apakah kamu sudah menggunakan sesuai fungsinya. Ini penting karena sebagaimana kita orang tua juga akan membriefing anak cara memakai pisau, mana pisau daging, mana pisau roti, maka kita juga perlu membriefing kepada anak-anak tentang penggunaan gadget. Nah, supaya makin nyambung lagi dengan anak-anak, kita perlu belajar sebagai orang tua kita yang jujur dan terbuka dengan perasaan kita. Termasuk perasaan gelisah kita ketika mengamati perilaku anak-anak. Misalnya, nak, bunda perhatikan kok kamu sekarang kalau pakai HP itu lama banget ya, bisa sampai 5 jam di kamar sendirian tuh ngapain aja sih? Ibu tuh gelisah loh, ibu khawatir loh. Dan sampaikan bagaimana kegelisahan kita itu berkaitan dengan hal-hal yang kita tahu. Ibu pernah dengar tuh tetangga ibu ada yang begini-begini, atau yang ibu tahu tuh ada efeknya dan sebagainya. Sehingga anak belajar memperhatikan bahwa tindakan saya itu mengungkit perasaan tertentu pada orang tua. Jadi kalau orang tua jujur, maka lebih mudah buat anak itu memahami jadi apa tindakan yang diharapkan. Dengan begitu, kita membuat relasi antara kita dengan anak kita yang baru beranjak balik ini sebagai relasi yang saling memahami dan relasi yang terbuka saling menjelaskan kebutuhan satu sama lain, saling memperjelas persepsi, isi pikiran dan perasaan satu sama lain, gitu ya. Kemudian dengan begitu juga orang tua melatih diri sendiri bicara tentang perasaan, yang mana anak juga kemudian akan mengikuti melatih dirinya bicara tentang perasaan. Nah, dari situ harapannya anak dan orang tua menjadi semakin dekat, tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi rasa jauh dan berjarak. Kalaupun kemudian ada hal-hal yang teman-teman anak kita itu berkata, rahasiakan ini ya, jangan sampai orang tuamu tahu, atau dia sendiri yang memilih merahasiakan karena malu, kita masih bisa yakin bahwa Allah menjaga anak kita dan tahu dan menyadari bahwa anak kita itu memilih sesuatu itu dibuka ataupun tidak dengan kesadaran bahwa Allah itu pasti tahu. Karena kita butuh anak kita itu akil, terhubung pikiran dan perasaannya. Kalau dia malu melakukan maksiat di hadapan Allah, ya sudah pasti dia juga akan malu kalau maksiat itu ketahuan orang tuanya. Jadi justru didahulukan malu karena berbuat dosa pasti dilihat sama Allah. Itu yang ingin kita lakukan. Oleh karenanya sebisa mungkin perbedaan antara kita dengan anak itu tidak mengerucut menjadi beda dunia, beda perilaku, beda pikiran. Seperti tadi ya, harapannya kita menjadi orang tua yang makin nyambung dengan anak. Kemudian, kalau situasinya masih seperti tadi ya, orang tua dan anak itu punya dunianya sendiri, wajar kalau anak butuh dipahami, tapi orang tua tidak paham. Orang tua butuh dihormati dan dipercaya dan diikuti, tapi anak tidak menghormati. Nah, kalau situasinya seperti itu, apa yang harus dilakukan? Pertama, sebagai orang tua, kita harus memastikan diri kita itu berintegritas, ya. Jadi sinkron antara pikiran, perasaan, kata-kata, tindakan, pengambilan keputusan, gitu. Jadi ketika anak melihat orang tuanya itu memegang prinsip dan sinkron antara perilaku dan prinsipnya,
antara kata-kata dengan tindakannya, antara prinsip dengan apa praktek yang dilakukan sehari-hari, maka mudah buat anak tuh mengikuti. Jadi jangan salah, jangan-jangan ya, yang terjadi adalah anak kita kehilangan panduan dan lalu mengikuti teman-temannya justru karena kita yang tidak memperjelas diri kita. Kitanya sendiri hidupnya tidak terpandu, kita sendiri hidupnya tidak sinkron, kita sendiri hidupnya tidak punya integritas. Nah, maka memang kita perlu memperjelas diri kita perlu mengintegrasikan prinsip kita, praktekkan dalam perilaku. Itu artinya kita duluan yang harus beriman, kita duluan yang harus menunjukkan amal soleh, kita duluan yang harus bisa bersikap berani, kita duluan yang percaya pada rezeki Allah, kita duluan yang mau menempuh perjalanan berat demi tercapainya sebuah misi yang Allah titipkan. Kita duluan yang harus mau melakukan itu. Termasuk sampai ke hal-hal terkecil. Kita pengen anak kita jadi penghafal Al-Quran, ya kita duluan dong yang jadi penghafal Al-Quran. Kita pengen anak kita rajin tahajud, mendoakan orang tuanya, kita duluan yang rajin tahajud, mendoakan orang tua. Jadi sinkron antara tindakan kita, permintaan kita pada anak-anak dengan prinsip yang memang kita pegang teguh. Kemudian kita juga bisa menciptakan situasi kita dihormati, itu bukan karena kita galak. Memang kita yang terhormat. Karena tadi kita punya integritas, semua tindakan kita selaras dengan prinsip, kita maka tumbuh menjadi orang tua yang terhormat. Karena kita orang tua yang terhormat, anak akan menghormati kita. Sama seperti halnya anak juga ingin dipercaya, dan dia bukan dipercaya karena dia memaksakan, tapi karena dia menjadikan dirinya terpercaya. Saya anak yang selalu patuh, saya selalu bilang jujur apa adanya, saya tidak ada rahasia. Maka kalau saya mau mengambil keputusan dan keputusan saya berbeda dengan apa yang orang tua harapkan, saya bisa dengan tenang berkata, percayalah pada saya ayah bunda, yakinlah anakmu ini sudah tumbuh jadi manusia dewasa, saya akan sanggup kok menjalani perjalanan berat ini. Kan kita ingin anak-anak kita tuh sampai pada titik keberanian untuk meraih kendali dan keyakinan dalam hidupnya, gitu kan? Kita pun pernah menjadi pemuda yang berharap orang tua kita tuh memahami kita kan? Nah, kita juga ingin anak kita begitu, seperti itu kepada kita. Kemudian yang terakhir adalah tentang situasi relasi di mana komunikasi apapun tuh rasanya membuat situasi itu jadi fluktuatif emosinya, serba sensitif, jadinya jadi mudah untuk merasa tidak dipahami, menjadi mudah untuk merasa tidak diinginkan, bahkan merasa tidak berharga. Nah, itu semua adalah perasaan-perasaan yang muncul karena tumpukan kejadian, akumulasi emosi yang tidak tersalurkan, yang tidak terungkapkan. Itu persis seperti anak kecil yang dia bingung membahasakan perasaannya lalu dia tantrum. Kita bisa lihat responnya ada pada badannya, terus suaranya, dia terdengar seperti meracau, begitu kan kalau anak kecil tantrum ya. Jadi sama pada anak-anak yang sudah beranjak balik, ketika dia sulit menyampaikan apa yang dia pikirkan dan dia rasakan, sementara isi perasaannya penuh, pikirannya mumet gitu ya, kalau kata anak sekarang overthinking gitu ya, terus dianya sudah lelah, jadi kalau kata anak sekarang itu burn out, dia kan butuh tempat berbagi, gitu kan ya. Maka jadikanlah diri Anda sebagai tempat aman untuk berbagi. Sesalah apapun curhatnya anak, semengerikan apapun ceritanya anak, kita adalah tempat aman pertamanya. Jadi jadikanlah kita sebagai sosok yang terpercaya, sehingga kita selalu hadir dalam pikiran anak, menjadi tempat utama dan pertama yang akan didatangi setiap kali anak perlu apapun, setiap kali anak ingin cerita apapun. Dengan begitu, kita sebenarnya menjadi pawang emosinya. Kita jadi orang tua yang memahami emosi anak, tahu bagaimana mengurai perasaan anak, memandu anak menguraikan perasaannya sendiri. Bayangkan situasi komunikasi yang dekat dan hangat seperti ini. Bayangkan komunikasi yang terus berjalan meskipun konflik terjadi. Bayangkan relasi orang tua dan anak pemudanya yang tetap erat meskipun badai itu menghantam. Kita ingin keluarga yang setangguh ini. Jadi bicara pendidikan untuk anak-anak yang usia masuk balik, bicara tentang akil balik, bicara tentang mempersempit masa transisi remaja, ini bukan sekedar bicara tentang anak. Ini bicara tentang satu keluarga utuh, di mana kita ingin menciptakan satu keluarga yang sinergis, kompak, saling dukung, tetap bertahan maju meskipun terjadi konflik di dalam, tetap bertahan maju bersama-sama meskipun badai dari luar menyerang. Itu loh yang ingin kita bangun.
Keluarga yang jadinya tangguh karena anak-anak yang beranjak usia pemuda ini menjadi manusia dewasa di bawah bimbingan kita. Itu yang ingin kita ciptakan. Dan terakhir saya ingin sampaikan tentang 5 karakteristik sosok manusia dewasa. Jadi kalau ayah bunda membayangkan, jadi kalau mendidik anak akil balik biar beda sama remaja tuh, coba deh ceritain gimana sih ujungnya si anak ini akan jadi manusia seperti apa sih memang ya, supaya jelas bedanya antara mendidik mereka tuh sesuai dengan mereka tuh jadi akil balik dengan mereka sekedar remaja biasa yang ikut-ikutan. Memang bedanya menjadi manusia seperti apa nih mereka di usia dewasa. Nah, saya sampaikan 5 hal yang nanti akan dieksplor banyak di sesi terkait peran ayah, peran ibu, dan di sesi yang terakhir. Yang pertama adalah kenal diri dan mampu mengaktualisasikan diri. Minimal banget tahu apa yang saya suka, apa yang saya tidak suka. Dan itu orisinil, otentik dari dirinya. Bukan, saya suka ini soalnya 10 teman saya suka itu. Sebenarnya saya nggak suka sih, tapi 10 teman saya suka ke situ. Jadi ya sudah, saya juga belajar suka. Begitu kan awal mulanya cerita drama Korea atau artis Korea itu beredar. Karena sekian orang suka, akhirnya yang lain jadi mengikuti. Jadi mestinya anak-anak yang masuk ke usia balik itu kita tumbuhkan untuk menjadi pemuda yang nanti bisa mengenal dirinya dan jadinya tahu bagaimana mengaktualisasikan dirinya. Yang kedua, tangguh dalam menghadapi kehidupan. Tangguh adalah ciri pembeda orang dewasa dan anak-anak. Anak-anak itu belum tahu tangguh. Jadi kalau kita menuntut anak untuk tangguh, justru bukan pada waktunya. Kita yang melatih mereka mencicil kemampuan menangguhkan dirinya sehingga ketika usia pemuda mereka pun tangguh. Yang ketiga, menerima dan mampu hidup bersama orang lain. Inilah bedanya anak-anak di bawah 7 tahun dengan anak-anak yang sudah beranjak menjadi pemuda. Anak-anak di bawah 7 tahun, mereka bisa bersikap cuek atau tidak peduli dengan kebutuhan orang lain. Karena mereka sedang berpusat pada dunianya. Jadi anak di bawah 7 tahun berpusat pada dirinya sendiri dan mengabaikan kebutuhan orang lain masih bisa dimaklumi. Tapi kalau anak sudah beranjak usia balik, sudah menjadi pemuda, masih abai dengan kebutuhan orang lain, tidak tahu bagaimana caranya hidup selaras, akur, rukun, guyub dengan orang lain, tidak tahu bagaimana caranya mengelola konflik, tidak tahu bagaimana caranya mengelola perbedaan pendapat, berarti belum dewasa. Karena kalau dewasa itu mampu untuk hidup bersama dengan orang lain. Kemudian yang keempat, berperan positif dan produktif di tengah masyarakat. Jadi bayangan kita sebagai orang tua bukan, oh nanti anak saya tuh bisa kerja apa ya, nanti dia tuh bisa jago apa ya, wah itu terlalu dangkal ayah bunda. Bayangkan bahwa anak kita di usia produktifnya itu bisa berperan di tengah masyarakat. Nah kemarin aja tuh saya baru dengar, katanya di Jakarta ada ketua RT usia 19 tahun. Dan ketika ditanya, kenapa kok jadi ketua RT? Ya menurut saya mestinya ya pemuda itu ikut berperan, jangan cuma asik sendiri. Itu salah satu statement yang masih jarang saya dengar dari pemuda zaman sekarang. Jadi hal-hal seperti itu yang mestinya kita bangkitkan pada anak-anak kita. Dahulu zaman Rasulullah, orang-orang yang maju berperang juga banyak di antara mereka itu yang usia belasan tahun. Gitu. Dan dari situ kita bisa lihat bagaimana kualitas kemampuan mereka itu dibangun di dalam kehidupan realita dunia nyata. Yang dari situ mereka tahu, oh orang ini butuh ini dari saya. Sebagaimana Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin itu bukan usia 40 tahun. Usia 40 tahun kan ketika jadi Rasul. Gelar Al-Amin didapatkan ketika usia beliau masih belasan tahun. Dan beliau dapat gelar itu bukan karena kuliah. Tapi karena beliau berinteraksi dengan semua masyarakat Mekah, sudah pernah bermuamalah, bahkan muamalah jual beli. Jadinya semua orang tahu, oh orang yang ini jujur, amanah, terpercaya. Oleh karenanya semua orang kompak menyebut beliau sebagai Al-Amin. Kita ingin anak-anak kita masuk ke usia balik itu tahu bagaimana caranya berperan dan hidup produktif di tengah masyarakat. Otomatis kita duluan sebagai orang tua yang harus hidup produktif, gitu ya. Jadi kalau ayah bunda masih menggunakan HP sebagai alat produktivitas, bagus. Tapi jangan pakai HP sebagai alat konsumtif atau entertainment, karena itu berarti Anda tidak hidup produktif. Karena lagi-lagi anak itu ngikutin kita. Kemudian yang kelima, memperjuangkan panggilan dan misi kehidupan. Sebagai manusia dewasa, Allah akan memberi tugas. Sebagaimana semua para nabi dan rasul, mereka menumbuhkan dirinya menjadi manusia yang baik terlebih dahulu. Dan di titik usia tertentu Allah yang berikan wahyu. Tugas pada mereka untuk menjadi nabi dan rasul. Anak-anak kita pun akan mengalami perjalanan yang sama. Sebagaimana kita juga mengalami perjalanan yang sama. Kita jalani hidup sebagai manusia yang baik. Nanti pada titik tertentu Allah beritahu, ini loh tugas kehidupanmu.
spesifik hanya untukmu dan tidak diberikan kepada yang lain. Nah, itulah misi kehidupan. Nah, kita ingin anak kita tuh nanti siap beranjak ke sana. Dan ketika anak mendapatkan tugas kehidupannya, belum tentu kita masih di sana. Jadi membangun pengasuhan yang menumbuhkan anak-anak pemuda akil balik ini bukan bicara tentang pendampingan pada mereka seterusnya. Bisa jadi kita sudah pergi di tengah jalan. Dan bisa jadi mereka lah yang akan menapaki kehidupan mereka ke depan sendirian. Siapkah ayah bunda melepas mereka dengan kasih sayang dan keyakinan bahwa anak-anak kita telah mendapatkan bekal wejangan, nasihat dan arahan untuk hidup yang baik? Bukan bekal finansial, bukan bekal materi yang mereka butuhkan adalah dipandu tumbuh sebagai pemuda akhir balik sehingga mereka siap menjadi manusia dewasa yang memegang tugas dan misi dari Allah. Mari sama-sama kita membangun keluarga yang penuh kasih sayang, yang siap menumbuhkan anak-anak kita menjadi pemuda akil balik, yang dengan itu anak kita masuk ke surga, kita sebagai orang tua juga masuk ke surga, dan kita tumbuh hidup bahagia, produktif bersama, bermanfaat di dunia dan bersama nanti di akhirat. Insya Allah di surga bersama-sama. Demikian penjelasan dari saya, semoga nanti kita bisa berdiskusi lagi di sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa nanti akan ada worksheet juga dibuka untuk ruang tanya jawab buat ayah bunda semua. Mari kita jalani ini sebagai ikhtiar bersama-sama. Karena mendidik anak tidak bisa sendirian. It takes a village to raise a child. Terima kasih ayah bunda. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't worry about the doubts that cloud your mind. Don't worry about the peace you cannot find. Don't worry about the dreams that seem too far. Don't worry about the nights without a star. Don't worry about the steps you've yet to take. Don't worry about your heart, it will not break. He always makes the bad days go away. I raise my hands and say Subhanallah, Subhanallah. He even turns my dark nights into day. I raise my hands and say Subhanallah, Subhanallah. Don't worry about the storms that shake your soul. Don't worry about the nights that take their toll. Don't worry about the world and all its lies. Don't worry about the truth that never dies. He always makes the bad days go away. I raise my hands and say Subhanallah, Subhanallah. He even turns my dark nights into day. I raise my hands and say Subhanallah, Subhanallah.